market kita actually perform quite well di kuartal pertama. Nah, kita kalau bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, actually kita nggak ngeliat pattern yang kita bisa analyze. Jadi performance every year itu tergantung apa yang terjadi di tahun itu. Kalau kita breakdown by sektor yang naik paling banyak itu energi. Nah, ada underlying fundamental reason di belakangnya. Menurut kita, hal ini terjadi karena dua. Satu, pertumbuhan ekonomi seluruh dunia membuat demand untuk komoditi naik. Nah, supply-nya itu nggak bisa catch up karena isu COVID. Ini ditambah dengan perang Rusia-Ukraine membuat harga komoditas makin naik. Rusia dan Ukraine itu adalah produsen besar di natural gas, crude oil, coal, nickel, dan sunflower seed. Nah, supply disruption yang terjadi karena perang ini membuat supply and demand semakin imbalance. Indonesia itu actually diuntungkan karena Indonesia adalah produsen dan eksporter besar di coal, CPO, dan nickel. Hal inilah yang actually membuat currency kita itu sangat stabil karena dengan kenaikan harga komoditas, current account kita terjaga. Current account kita terjaga, currency kita stabil. Dan pasar saham kita return-nya jadi one of the best di seluruh dunia. Kerennya, ini semua itu terjadi saat volatilitas naik karena perang Rusia-Ukraine. Nah, kita kalau actually ngelihat cycle 15 tahun terakhir, sejak krisis 2008 sampai sekarang, setiap kali terjadi risk of event, kita itu biasanya mengalami foreign outflow dan indeks akan cenderung turun seperti di 2018 karena trade war dan 2020 karena COVID. Nah, kedepannya yang perlu kita perhatikan nomor satu adalah direction dari Federal Reserve. Kita kalau ngelihat dot plot dari bulan September ke Desember ke Maret, Fed ini udah makin hawkish. Nah, kita harus ngelihat seberapa efektif kenaikan suku bunga dan possibly balance sheet reduction ini dalam ngejaga inflasi. Menurut kita, Fed alone itu nggak akan cukup karena imbalance-nya ini datang bukan purely dari demand. Jadi kita harus ngelihat actually some supply bottleneck itu alleviate untuk inflasi bisa peaking. Untuk Indonesia sendiri, kita kalau ngelihat cycle sebelumnya, setiap kali harga komoditi naik, liquidity kita improve. Liquidity kita improve, loan growth kita improve. Ujungnya ekonomi menguat. Saat komoditi konsolidasi, liquidity kita hilang, loan growth kita turun, ekonomi kita weakening. Nah, hopefully kenaikan komoditas ini bisa menjadi katalis untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat.